Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Jekia, anggota Latsar Angkatan 17, tahun 2022, nomor urut 13, kelompok 2. Nah, pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pekerjaan saya, yaitu fisioterapis di Rumah Sakit Idaman. Adapun isu atau masalah yang seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi saya, yaitu yang pertama, keterbatasan ruangan bagi pasien yang membutuhkan terapi latihan di Polifisioterapi Rumah Sakit Idaman. Yang kedua, keluhan dari pasien atas waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi. Yang ketiga, adanya alat terapi yang mengalami kerusakan hingga membuat pelayanan terlambat. Yang keempat, adanya beberapa pasien yang hanya ingin diterapi dengan fisioterapis pilihan mereka sendiri. Selanjutnya, isu atau masalah yang sudah dijabarkan tadi ditapis menggunakan metode USG. USG tersebut kepanjangan dari urgency, seriousness, dan growth. Pada isu yang pertama, itu berjumlah 12, di mana urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Isu yang kedua, keluhan dari pasien atas waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi merupakan isu yang memiliki jumlah paling banyak, yaitu 14. Sedangkan adanya alat terapi yang mengalami kerusakan dan adanya pasien yang ingin diterapi hanya dengan fisioterapi pilihannya memiliki jumlah skor 13 dan 11. Maka ditentukanlah bahwa prioritas isu yang diselesaikan yaitu isu yang nomor 2. Keluhan dari pasien atas waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan fisioterapis. Setelah itu, kita analisis isu atau masalah menggunakan metode Fishbone. Pada segmen manusia, adapun keluhan pasien atas waktu tunggu lama dikarenakan adanya waktu pelayanan terhadap pasien antar fisioterapis berbeda. Di antaranya seperti contoh, fisioterapis A memberikan terapi latihan selama 30 menit, sedangkan fisioterapis B memberikan latihan sebanyak 20 menit. Lalu yang kedua, metode jadwal pasien pada hari tertentu lebih banyak atau tidak merata, di mana banyak ditemui pasien lebih suka datang ke fisioterapi pada hari Senin dan hari Kamis. Juga apabila pasien tersebut berhalangan hadir pada hari yang sudah ditentukan, biasanya pasien akan mengganti kepada hari yang berikutnya, yang dimana akan membuat jadwal yang sudah ditentukan menjadi tidak rata. Adapun juga kehadiran fisioterapis divisi alat yang sangat mempengaruhi kecepatan pelayanan. Pada fisioterapi Rumah Sakit Idaman memiliki beberapa divisi, yaitu divisi alat, divisi terapi latihan, divisi pediatri, dan divisi rawat inap. Jika fisioterapis yang bekerja di divisi alat, banyak yang tidak hadir atau lebih dari satu yang berhalangan hadir, maka tenaga untuk alat berkurang, yang dimana rata-rata pasien membutuhkan alat terapi yang banyak. Masing-masing pasien pun beragam, ada yang menggunakan 2 alat saja, ada juga yang sampai 4 alat. Di sini membuat kecepatan pelayanan menjadi terhambat karena kekurangannya sumber daya manusianya. Selanjutnya, lingkungan. Adapun pasien yang tidak sesuai jadwal terapi yang seharusnya, misalnya karena dia ada berhalangan hadir, urusan mendadak, bekerja, ataupun sakit. Maupun adanya cuaca yang buruk, semisal pada hari tersebut hujan, maka pasien akan menunda ke hari berikutnya. Sarana, kurangnya ruangan untuk terapi latihan, di mana pasien menunggu dengan waktu yang lama, menunggu ruangan tersedia, baru mendapatkan pelayanan. Yang kedua, kurangnya alat terapi. Di sini alat terapi bermacam-macam jenisnya, tidak hanya satu.
Adapun beberapa alat yang merupakan alat favorit atau alat yang paling sering dipakai. Nah, di sini alat tersebut walaupun sudah memiliki 2-3 alat, tapi masih terasa kurang dan perlu adanya tambahan. Juga adanya alat terapi yang rusak dikarenakan sistem pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Idaman itu sistem colok cabut, di mana alat-alat dikumpulkan di tengah, pasien menunggu di ruangan. Jika alat sudah selesai akan dicabut, diganti dengan alat yang berikutnya, sehingga membuat alat cepat rusak. Setelah kita jabarkan isu dan penyebabnya, ada di sini kita alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT, di mana strength-nya yaitu jumlah tenaga fisioterapis yang banyak serta skill yang memadai, kerjasama tim antar fisioterapis yang kompak. Weakness-nya fasilitas alat terapi dan ruangan masih kurang sebagai penunjang cepatnya pelayanan yang terselesaikan. Opportunity-nya yaitu pasien yang sudah teredukasi untuk fisioterapi baik anak hingga lansia di Kota Banjarbaru. Alhamdulillah Kota Banjarbaru mulai menyadari dan teredukasi tentang pentingnya fisioterapis dalam penyembuhan cedera ataupun sakit yang dia rasakan. Treat keterlambatan pelayanan fisioterapis sehingga pasien menunggu lama. Dan pasien merasa kecewa sehingga dapat berpindah rumah sakit bahkan berhenti berterapi. Analisis pemecahan masalah. Alternatif penyelesaian, yaitu penambahan ruangan, perbaikan alat terapi yang rusak, dan penambahan alat terapi yang frekuensi pemakaiannya lebih sering. Yang kedua, menyamakan waktu durasi pemberian terapi kepada pasien antar fisioterapis. Adapun tahapannya, yaitu menghubungi rekan sejawat profesi teknik elektromedik untuk perbaikan alat, dan mengajukan penambahan alat dan ruangan kepada pihak manajemen rumah sakit. Yang ketiga, mengadakan rapat antar fisioterapis guna menyamakan sistem pelayanan. Hasilnya, pasien tidak menunggu terlalu lama, menunggu ketersediaan alat maupun ruangan. Fisioterapis memiliki sistem pelayanan yang efektif dalam menangani pasien. Baik, sekian penjabaran isu atau masalah yang ada di tupoksi saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.